Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan saudara. Kita kembali pada pagi ini Tuhan berikan kesempatan pada kita untuk bersama-sama beribadah. Kita akan bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita semua dan memimpin kita hingga hari ini. Tanpa terasa kita sudah melewati tahun 2023 ini 1 bulan 5 hari saudara. Luar biasa Tuhan memelihara kehidupan kita. Sebelumnya mari kita akan sehati untuk berdoa, untuk memohon berkat Tuhan atas ibadah kita. Selamat pagi Bapa di surga. Kami ucapkan syukur padamu Bapa untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi setiap kami Tuhan. Khususnya hari ini Bapa, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Bapa. Kau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami menghadiri ibadah ini Tuhan sebagai kerinduan kami. Untuk kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan rindu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, biarlah Kau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan mau menyatakan cinta kasih kami Tuhan sebagai tanda syukur kami kepada Engkau yang sudah baik atas hidup kami Bapa. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang boleh dipuji, dipermuliakan Tuhan, karena Engkau layak dan yang hanya Engkau saja yang sanggup menerima Tuhan persembahan kami yang kami persembahkan dengan tulus ini Tuhan. Kau hadir tengah-tengah ibadah kami Tuhan, memberkati kami semua Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah Tuhan ibadah kami yang kami adakan pada pagi ini Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, baik yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji, dimuliakan Tuhan. Kami persembahkan pujian syukur kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan mengurapi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru Bapa. Sehingga kami Tuhan boleh melakukan semuanya ini Tuhan. Nama-Mu Tuhan yang akan dimuliakan dan tinggikan di Tuhan sungguh-sungguh nyata Tuhan di tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan memenuhi ruangan ini, mengurapi kita semua dengan urapannya yang baru. Mengalirlah sekarang Roh Kudus.
Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kita percaya Roh Kudus telah hadir tengah-tengah kita. Kita muliakan Dia. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Mengalir, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, amin. Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari sama-sama bangkit berdiri, muliakan Dia. Roh Kudus, penuhi, haleluya. Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, ya Roh Yesus, Roh Yesus urapi. Jamalah kami, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Oh, rasakan kehadiran Tuhan tengah-tengah kita. Roh Kudus, penuh, oh Roh Yesus, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Haleluya. Mengalirlah sekarang. Oh terima kasih. Mengalirlah sekarang. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dengan Tuhan.
kesetiaan-Mu pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, pimpin langkahku. Yesus, Kaulah Tuhan dalam hidupku, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, aku yakinkan kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau memegang hidupku, sepenuh jiwaku yang ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Tuhan dalam hidupku, berjaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, haleluya, bukan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh kita tidak akan ragu atas kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia karena kita mentaati firman-Nya.
Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagia, berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Torah Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagia, sekali lagi dengan sekali. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Torah Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Cu Yesu I want. Cu Yesu I want. Cu Yesu I need. Cu Yesu I tak. Sendingau suo. Cu Yesu. Cu Yesu I want. Cu Yesu I tak. Cu Yesu I tak. Sendingau suo. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kita juga mau mengasihi Tuhan lebih lagi karena Dia telah berkorban bagi kita semua. Melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua.
yang selamatkanku, memulihkan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, sungguh mulia nama-Mu, mulia kasih-Mu, mengorbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesatan, malulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, mengucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu. Haleluya, yang selamatkanku, mensucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan karena kasih-Mu Tuhan yang selamatkanku, mensucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia karena kasih-Mu. Haleluya. Saya undang namanya karena firman Tuhan. Buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau sungguh indah, Yesus, kurban selamanya. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur, kami persembahkan seluruh pujian kami hanya kepada satu nama
Bapa yang kekal, Juru Selamat kami Yesus Kristus yang agung, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, saat ini kami mau bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya setiap kami boleh menyimak pemberitaan firman Tuhan ini dengan baik, sehingga secara sadar dan dengan usaha sungguh-sungguh kami memperhatikan dan di kemudian hari melakukan yang menjadi bagian kami, sehingga nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita akan naikkan dulu satu pujian bersama-sama pada satu bukit. Lebih kalem sedikit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bait kedua. Oh Kau yang kasar, dihinakan dunia, bawaku lepasanku tetap. Bagiku
aku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Saudara-saudara, ada satu gereja di Amerika yang saya perhatikan, gereja yang besar, saudara. Di sana tidak pernah lagi diberitakan salib, tidak pernah lagi dikatakan tentang dosa. Seolah-olah itu adalah kumpulan orang-orang baik yang perlu nasihat baik supaya hidup lebih baik. Padahal kata firman Tuhan, kita ini adalah orang berdosa. Dan tanpa Yesus, tanpa salibnya, kita pasti binasa. Sebaik apapun kita, seberjuang, sekuat apapun kita berbuat baik, tidak akan pernah menyebabkan kita hidup lebih baik. Kecuali darah Kristus, darah anak domba itu yang menebus hidup kita, baru kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita bukan perlu nasihat yang lebih baik, kita perlu kabar baik. Kita perlu Injil Tuhan supaya hidup kita diubahkan. Sekali lagi, kita tidak cukup baik untuk bisa diselamatkan, tetapi Yesus Kristus yang mati buat kita, itulah yang membayar seluruhnya supaya kita bersama-sama diselamatkan. Saudara-saudara, kita bicara perjamuan kudus, kita bicara soal kematiannya, kita bicara soal kesengsaraannya. Kita bukan hanya bicara soal ritual kekristenan 1 bulan sekali untuk konteks kita. Beberapa gereja 3 bulan sekali. Beberapa gereja hanya pada hari-hari tertentu saja. Tetapi saudara gereja Bethesda, setiap bulan kita memperingati. Sebagian orang mengabaikan. Udah nggak usah perjamuan, nanti bulan depan juga. Mereka tidak ingat bahwa apa yang sudah diperbuat Yesus bagi hidupnya. Saudara, perjamuan kudus sangat penting karena di dalamnya kita akan melihat hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kita akan membaca, saudara, satu ayat terlebih dahulu, 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26 ada di warta saudara, dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Diulangi, mari kita baca bersama-sama saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, kita ingat apa yang dikatakan, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau seandainya kata misalkan kita membawa jiwa baru, teman baru, orang yang sudah lama tidak hadir, kemudian orang baru ini bertanya kepada kita, apa maksudnya perjamuan kudus ini? Saya berharap melalui khotbah hari ini saudara bisa menerangkan. Jangan sampai kita udah berlama-lama ikut Tuhan, berlama-lama melakukan perjamuan kudus, waktu ditanya apa maksud perjamuan kudus, teuing atuh pokoknya di urang mah tiap bulan sekali, geus segitu jawabnya saudara. Atuh belajar firman Tuhan selama ini teh ka mana wae saudara, ya. Sebab itu melalui kesempatan ini saudara bisa kelak bisa menerangkan dengan, kan kalau ada sesuatu yang dikerjakan itu orang suka bertanya, apa naon itu maksudna? Maka kita sebagai orang Kristen, kita berkesempatan untuk memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus, penyebabnya, kenapa dia mati, apa hanya bagi orang Kristen atau bagi semua orang, tetapi kita akan bisa menjelaskannya melalui apa yang saya sampaikan hari ini. Paling tidak hari ini saudara bisa menerima penjelasan itu dengan jelas, kemudian saudara bisa menyampaikannya kepada orang lain tentang perjamuan kudus ini. Jadi saudara, sekali lagi, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, bukan sampai ketika kita meninggal, sampai Tuhan datang. Ya, kalau nanti Tuhan datang dulu kita masih hidup, berarti kita akan diubahkan dengan sekejap kata firman Tuhan dan kita berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kita teruskan ayat yang kedua. Dan Kristus telah mati untuk semua orang,
bukan untuk orang Kristen saja ya. Saudara perhatikan ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Untuk semua orang. Bukan untuk orang Kristen saja. Untuk semua orang. Makanya saudara, berita tentang salib, berita tentang Injil ini berkepentingan untuk semua orang. Karena Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ujungnya ini saudara, biasanya orang kalau misalkan kita cerita tentang kematian Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus mati? Supaya saya diampuni, amin. Supaya saya diselamatkan, amin. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bukan sampai situ saudara. Ya, dikatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Dia yang telah mati, untuk Yesus yang telah mati, ya, untuk Yesus yang telah mati bagi kita. Ya. Saudara, banyak orang Kristen cukup hanya tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, sudah mengampuni dosa. Hidup Kristen kita ini sejak percaya itu masih panjang lagi saudara. Ya. Nah, ada satu pertanyaan. Sebagai bentuk pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, yaitu apakah saudara sudah hidupnya makin mendekati, makin hidup makin kurang untuk diri sendiri tetapi hidup untuk Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Pak ya kalau hidup untuk Tuhan aja saya kapan mikirinya? Nah, disinilah letaknya saudara. Ketika saudara hidup untuk Tuhan, hidup saudara dipikirkan oleh Tuhan. Hidup paling aman, paling nyaman itu di dalam tangan Tuhan. Jadi saudara, arah kita sekarang bukan kalau kita udah selamat, kita itu bukan arahnya bukan saya senang hidupnya sekarang ya. Puji Tuhan dan seterusnya. Tapi saudara ada satu tantangan, apakah saudara hidup untuk yang mati itu, untuk yang sudah mati dan bangkit lagi yaitu Yesus Kristus. Apakah arah hidup kita ke situ atau sampai hari ini hanya diri sendiri yang saudara pikirkan? Kalau saudara bertahun-tahun seperti itu, saudara, maaf saya terus terang mengatakan, saudara sama sekali tidak ada kemajuan. Ya. Dan saudara harus mengubahnya mulai hari ini. Untuk melihat tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Teruskan lagi saudara. Perjamuan kudus berkaitan erat dengan kematian Yesus. Ya. Perjamuan kudus berkaitan erat dengan kematian Yesus. Ya, saudara kalau lihat kronologis di Alkitab, di kitab-kitab Injil itu kan perjamuan terakhir dan kemudian akhirnya berdoa di Taman Getsemani, ditangkap, kemudian disalibkan dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi perjamuan kudus ini bukan tradisi Kristen. Dikatakan di sini sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Apa bentuk yang dia terima itu? Bukan berkat dalam artian duit, materi apa segala macam, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika saudara memegang roti ini dan kemudian saudara memakannya, saudara-saudara, itu menjadi peringatan akan Yesus. Begitu saudara pegang roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi aku. Dan hampir tidak mungkin kalau saudara memahami itu kemudian saudara bisa perjamuan kudus bari heureyan, enggak mungkin saudara. Ya. Karena pengorbanan dia itu serius, bukan sandiwara. Ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dimeteraikan, perjanjiannya bukan dimeteraikan dengan meterai 10.000 sekarang, dulu 6.000 sekarang 10.000, tapi dimeteraikan langsung oleh darahnya Tuhan Yesus. Dijamin langsung oleh darahnya Tuhan Yesus. Ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Diulang lagi, menjadi peringatan akan aku, peringatan akan Yesus. Ya. Saudara, maaf ya, kalau misalkan saudara ada yang berkata di dalam hatinya, ada yang berpikir, saya ingat ada gereja-gereja lain, kemudian perjamuan kudus itu
dianggap seperti itu, saudara, seperti saya ingat sekali perkataan itu waktu kami mau menikah, saya dan istri saya, kemudian kami pergi ke tempat rias pengantin, kemudian si orang yang suka ngerias ini dialog dengan anaknya tentang perjamuan kudus. Saya sampai ketawa pada waktu itu. Mama engke mau bisa minggunya perjamuan pangcokotkeunnya. Mama rada rariet leh ya, saudara-saudara ya. Jadi dianggapnya perjamuan kudus itu apa, saudara? Jika itu insya atau meksagrip atau bodrek gitu ya, saudaranya copang mentahkeun gitu. Nggak ada di Alkitabnya, saudara. Tapi saya tahu kenapa orang itu bisa pikiran gitu, karena diajarkan. Dan banyak orang kemudian waktu diajarkan tidak mereview kembali kebenarannya dari Alkitab. Terima bulet-bulet, saudara. Padahal Alkitab kita itu bahasa Indonesia bisa diselidiki. Ya. Dan pengajaran-pengajaran gini membuat kekristenan menjadi kacau balau, saudara. Ya, tidak ada dasar yang kuat. Ya. Sebab itu saya ingin mengatakan, saudara, dari ayat ini ada nggak dikaitkan dengan sakit penyakit? Tidak ada. Ya. Peringatan akan aku waktu kita makan roti itu, kemudian waktu kita minum cawan itu, peringatan akan aku. Dan terakhir dikatakan memberitakan kematian Tuhan Yesus. Teruskan lagi. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi, jangan sampai kita perjamuan kudus ngasal. Ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini serius banget, saudara. Ya, secara langsung terhadap Tuhan, terhadap tubuh dan darahnya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab itu setiap kali kita perjamuan kudus oleh Pak Yohanes ini seringkali diajak nyanyi, pertama adalah suci, suci, kemudian yang berikutnya salibnya. Supaya kita memahami ini bahwa tanpa salib kita tidak bisa layak untuk menerima itu. Tapi karena salib Tuhan itu kita dilayakkan karena Yesus Kristus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi perjamuan kudus itu enggak boleh asal, saudara. Ya, kita lihat ini. Ya. Tapi juga jangan sampai takut, saudara. Ya, daripada nanti saya jadi dihukum, meninggal, kemudian sakit, karena kita tahu, saudara, yang meninggal, yang sakit itu belum tentu karena perjamuan kudus, ya. Jadi kalau habis perjamuan kudus, kemudian ada yang meninggal, wah pasti eta perjamuan kudus nanti benar. Jangan menghakimi seperti itu. Ya, ini peringatan buat kita masing-masing, sendiri seorang demi seorang. Tetapi yang jelas bahwa perjamuan kudus sesuatu yang serius, sesuatu yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita udah berulang-ulang, atau saudara udah berapa kali kita melakukan perjamuan kudus. Kita teruskan lagi. Perjamuan kudus sangat penting bagi masa depan orang percaya. Yohanes 5 ayat 54 ini kata-kata ini yang membuatkan, yang menurut Yohanes pasal 6 itu kemudian membuat murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Kata-katanya ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi saudara, kalau kita lihat perjamuan kudus itu berkaitan dengan akhir zaman nanti, dengan kebangkitan kita. Diulangi sama saya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dibangkitkan bukan untuk dihukum, dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, kata kitab Wahyu, untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Karena di kitab Wahyu itu ada dua kebangkitan. Satu kebangkitan yang pertama, kebangkitan kedua itu kebangkitan orang-orang yang akan dihukum. Ya. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Nah, kadang-kadang kita dengan berjalannya waktu, saudara, sebulan itu pikuk ya, apalagi yang masih muda, masih produktif, kita nguruskan itu, wah capek, saudara. Ibu rumah tangga mungkin juga sama ya, tergulung dengan keseharian kita, saudara. Kemudian kita sudah lupa lagi, makanya perlu pas sebulan sekali kita hadir dengan mengingat ini. Kenapa, saudara? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan firman Tuhan di bagian lain mengatakan, kalau engkau mau berbuah, engkau harus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Jadi berkaitan dengan berbuahnya hidup kita, perjamuan kudus ini. Ya. Kita teruskan lagi, saudara. Mengapa Yesus Kristus mati? Mengapa Yesus Kristus mati? Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadaku, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting itu? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara, Kristus tidak mati untuk persembahan saudara. Kristus tidak mati untuk kerajinan saudara datang ke gereja. Kristus tidak mati untuk kerajinan saudara baca Alkitab. Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Saudara, saya ingin mengatakan, seandai kata saudara-saudara melayani Tuhan, cukup panjang waktunya sudah melayani, ya, dari waktu ke waktu dengan kesetiaan, dengan kesungguhan, kadang-kadang dengan air mata, saudara-saudara, itu tidak cukup untuk membuat kita selamat. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena satu-satunya orang yang mati karena dosa kita itu yaitu Yesus. Musa tidak mati untuk kita. Nuh tidak mati untuk kita. Ya. Matius tidak mati untuk kita. Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus mati? Saya penyebabnya. Kok kamu penyebabnya? Saya orang berdosa. Nah, ini kalau saudara ngomong dialog dengan orang yang belum percaya Tuhan, saudara, itu seperti halilintar. Wah gitu saudara. Wah kayak gitu saudara. Tetapi berita Injil, benihnya sudah nyampe. Ya, benihnya sudah nyampe. Ya. Kita teruskan lagi. Kapan Yesus Kristus mati dan apa dampaknya terhadap kepastian keselamatan orang percaya? Ya. Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara-saudara, di sekolah atau di rumah barangkali masih ada pendidikan seperti begini. Kalau kamu makannya pinter, kamu apa saudara? Nanti orang tuanya bilang apa? Kalau kamu makannya pinter, kamu apa? Maksudnya pinter tuh habis gitu makannya ya. Kemudian kamu akan apa? Mama akan atau papa apa? Kasih hadiah. Jadi pinter dulu dong makannya, baru kasih hadiah ya. Kemudian ada orang tua bilang begini sama anaknya, nanti kalau kamu juara ke-1, kamu akan dikasih sepeda. Ya. Jadi apa dulu yang harus terjadi? Juara kelas dulu, baru kemudian hadiahnya menyusul. Nah, tapi Kristus coba lihat saudara. Interaksi kita dengan Kristus coba lihat. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Siapa saudara? Kita siapa coba? Menurut ayat ini kita siapa? Kitanya siapa ini? Kebaca enggak? Orang-orang yang gimana? Durhaka. Kaget enggak saudara? Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kristus telah mati untuk kita, untuk orang-orang durhaka. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Ya, kalau untuk orang baik katanya mungkin ada orang yang berani mati bager gitu, saudara. Tapi untuk orang benar nggak ada mau, saudara. Karena benar itu mengcounter hal-hal yang nggak benar. Pemabuk dikasih minuman, kata pemabuk ini bager singko ye mere minuman. Betul nggak, saudara? Ya. Orang yang suka ngerokok ditawarin rokok, orang ini akan berkata bager di mere rokok. Ya. Nah, kalau saudara-saudara, kalau misalkan orang pencoleng, pencuri, pencopet itu berbagi hasil copetnya, bager, berbagi hasil kejahatan. Jadi baik itu bisa kacau pengertiannya. Tapi kalau udah benar itu berkaitan dengan firman Tuhan. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Tadi ayat 6, Kristus telah mati. Jadi kita kembali lagi, kita perjamuan kudus itu mengingat kematiannya. Nah, kita tadi cerita Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Sekarang ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Saudara, mungkin sebagian dari kita hampir setengah umurnya belum pernah kenal nama Yesus. Yesus Tesa. Ya, saya mungkin lebih beruntung dalam artian saya mengenal Tuhan Yesus dari TK. Saya udah kenal nama itu. Tapi saya menyadari bahwa dia sudah mati bagi saya ketika SMP kelas 2. Baru saya menyadari bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar teladan, bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Ya. Saudara, Kristus telah mati untuk kita. Jadi ketika nanti saudara pegang roti itu, saudara, Kristus, engkau telah mati untuk aku. Aku orang durhaka ini. Aku orang berdosa. Saudara, banyak orang sikapnya seperti dua orang yang pergi ke bait Allah itu ya. Yang satu pemungut cukai, yang satu orang Farisi. Ya. Banyak orang datang ke gereja, saudara, sikapnya seperti orang Farisi. Dia berpikir bahwa saya lebih baik dari orang lain. Tidak seperti si ini, tidak seperti si itu. Ya. Saya tuh lebih baik dari mereka. Nah, makanya orang-orang seperti ini gak perlu keselamatan, kan dia sudah lebih baik. Beda dengan orang pemungut cukai itu, waktu dia berdoa kepada Tuhan itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia sambil menepuk dadanya dan dia tidak berani menengadah ke langit, tetapi dia dengan menepuk, Tuhan, aku ini orang berdosa. Dan firman Tuhan mengatakan, siapa yang pulang dengan dibenarkan? Yaitu orang pemungut cukai ini. Yang lain tidak. Berulang-ulang dia masuk bait Allah, tidak pernah dibenarkan. Tetapi ketika orang pemungut cukai ini datang dengan satu kesadaran dia orang berdosa, dia pulang dengan dibenarkan. Dan hidup dibenarkan itu sangat penting untuk kedewasaan rohani kita. Hidup yang dikungkung terus oleh perasaan berdosa, perasaan bersalah, yang satunya lagi perasaan selalu lebih baik dari orang lain, saudara-saudara, kita tidak akan ada perubahan. Teruskan lagi. Ayat 9 ini satu yang luar biasa, kita harus ingat. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, bukan oleh perbuatan, saudara ya, oleh darahnya. Ya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita apa, saudara? Kita apa? Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah yang akan nanti datang di akhir zaman, yang tidak akan tertahan lagi. Pasti atau nggak pasti? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru teh musuh, ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi ketika saudara pegang roti itu, saudara, oleh kematian Yesus Kristus, aku didamaikan, aku dibenarkan oleh Tuhan. Aku teh orang yang gak benar,
Tapi oleh karena Tuhan sudah mati bagiku, Dia membenarkan. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, apa saudara? Lebih-lebih sekarang kita yang telah diperdamaikan apa? Pasti kita akan diselamatkan oleh hidup kita yang benar. Betul nggak saudara? Ayatnya begitu nggak? Pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya Kristus. Saudara, kita udah bertobat, kita menyadari masih banyak kekurangan kita. Karena itu kita perlu membaca firman Tuhan supaya kita dibersihkan. Saudara yang tidak pernah membaca firman Tuhan itu dari satu sisi berkata begini, "Weslah tak perlu firman Tuhan." Padahal saudara, firman Tuhan itu kan membersihkan hidup kita. Saudara, keberhasilan orang baca Alkitab itu bukan karena dia udah berulang-ulang membaca Kejadian sampai Wahyu, bukan. Keberhasilan yang nanti saudara rasakan gini, ketika saudara baca Alkitab, Alkitab itu membaca hidup saudara. Diulangi sama saya ya. Keberhasilan membaca Alkitab bukan setelah saudara menyelesaikan setiap hari 2 pasal, kemudian Kejadian sampai Wahyu, tetapi keberhasilan yang lebih penting itu ketika Alkitab ini membaca hidup saudara. Ketika saudara baca ayat demi ayat, saudara mencucurkan air mata, Tuhan, saya tegeningan masih banyak kelemahan, banyak kekurangan. Nutara maca Alkitab mau ngarasakeun, iya saudara mau. Ya. Tapi kalau yang baca dan kemudian hidupnya mulai dibaca oleh Alkitab, diubahkan pasti. Dia terus akan menanjak kehidupan rohaninya. Sebab itu saudara yang belum baca, ayo baca Alkitab. Rutin, teratur. Jangan rutin seminggu sekali, saudara, rutin setiap hari. Dan kemudian minta kepada Tuhan, Tuhan, saya sekarang baca Alkitab. Biarlah Alkitab ini sekarang baca hidup saya, Tuhan. Supaya saya gak ngerasa benar di hadapan-Mu, Tuhan. Saya gak ngerasa lebih baik dari orang lain. Saya tidak menghakimi orang lain. Karena Alkitab itu ayat-ayatnya mulai membaca hidup kita. Dan saudara, tidak mustahil ketika saudara baca Alkitab, saudara bisa berjingkrak sendiri, saudara. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kenapa saudara melihat kebenaran? Nah, di antaranya ayat-ayat yang kita baca ini. Ya, kita teruskan lagi. Memahami makna kematian Yesus untuk menjadi seperti Kristus. Jadi bukan hanya mati untuk dosa-dosa kita ini, tapi ada tujuan yang lebih jauh. Kita teruskan ya, Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kalau saudara dan saya ingat baptisan, saudara pernah dibaptis tahun berapa? Itu saudara telah dibaptis dengan kematiannya. Jadi kematian Yesus, waktu kita cerita mengingat, memberitakan kematian Yesus itu, saudara ingat baptisan. Dikatakan di sini telah dibaptis dalam kematiannya. Baptisan kita itu baptisan dalam kematian Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita dibaptis dalam kematiannya, dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan, kemudian kita hidup di dalam hidup yang baru. Jadi kematian, kebangkitan ini saudara, itu adalah masa atau saat-saat kemajuan hidup kita. Dari yang lama menjadi baru. Sebab jika kita telah menjadi satu sama dengan kematiannya, menjadi satu dengan kematian Yesus Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi sama dengan Kristus, saudara, Dia mati karena dosa-dosa kita, tentu bukan karena dosanya. Kemudian kita juga memperagakan hal yang sama dengan iman kita, yaitu dalam baptisan, dikuburkan, bangkit dengan kehidupan yang baru seperti Kristus ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Siapa yang manusia lamanya masih hidup? Siapa yang manusia lamanya masih hidup? Sudah dibaptis tapi manusia lamanya masih hidup ya. Saudara perhatikan ayat ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya.
Saudara yang capek bergumul dalam dosa, coba baca ayat ini berulang-ulang. Resapi dalam hidup kita, yakini ya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, ayat ini mengingatkan begini kepada kita. Jadi orang yang sudah dibaptis itu bisa menghambakan diri lagi kepada dosa kalau kita nggak menyadari hidup kita. Tapi kalau kita menyadari tentang baptisan, tentang pertobatan dan seterusnya, dikatakan di sini manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, jadi hamba dosa dengan pernah atau jatuh dalam dosa itu beda. Jadi kalau dia jadi hamba dosa, nggak ada alternatif lain kecuali dia jadi hamba. Terus menerus secara kontinu berdosa. Tetapi ketika seseorang ini dengan hidup barunya bisa berdosa, saudara, bisa jatuh dalam dosa. Kata firman Tuhan, 7 kali orang benar dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Itu kitab Amsal mengatakan seperti itu. Tapi tidak secara kontinu ya, apalagi direncanakan ya. Kadang-kadang orang, saudara, ditanya sesuatu gemper atau gimana, dia jadi berbohong ya, harusnya menjawab A menjawab B ya, berbohong dia ya. Yesus Kristus atau Allah kita, memang soal kita berbohong atau tidak perlu pakai mesin penguji kebohongan itu, saudara ya. Dia sudah tahu ya, dia karena baca hati kita. Sebab siapa telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sekarang saya sudah bebas ya. Itu kenapa? Karena kematian Yesus Kristus. Karena kematian Yesus Kristus. Ya. Saudara-saudara, seseorang penjudi berat, ya, dia kemudian bertobat. Waktu bertobat itu kemudian dia nggak mau lagi bermain judi, saudara. Waktu teman-temannya nyamper ke rumah dia, istrinya, dia laki-laki, istrinya keluar dari, suami saya sudah meninggal, dia tidak bisa lagi bermain judi. Wah, saudara, karena ini kan orang-orang yang nggak tahu firman ya, ini kan teman-teman berjudi semua. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Teman-temannya ini kirim bunga turut berduka cita, saudara, ke rumahnya. Itu sampai kaget mereka, saudara ya, karena sudah mati ternyata. Nah, katanya mati tapi masih ada. Nah, kemudian ternyata itu dipakai kesaksian oleh penjudi ini. Saya sudah mati, memang saya sudah mati. Nah, kemudian dia bersaksi bahwa Kristus sudah mati bagi dia. Dan kemudian banyak penjudi teman-temannya juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sudah mati itu eren. Kata firman Tuhan, orang yang suka mencuri tidak mencuri lagi. Itu artinya udah mati. Kalau dia mencuri banyak kemudian mencuri sedikit, eta masih kontinu, saudara. Cuman jumlahnya lebih sedikit. Ya. Jadi sekali lagi, saudara, mati itu bebas dari dosa. Bukankah perjamuan kudus yang kita ingat ini, kita bisa mengingat seperti itu. Karena kematiannya aku bebas dari dosa. Kita teruskan lagi. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, nah, ketika saudara perjamuan kudus ini, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Jadi bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia dibangkitkan dari orang mati, tidak mati lagi. Jadi saudara, kalau kita sampai jatuh dalam dosa itu bukan berarti kita tuh harus mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, saudara. Ya. Tetapi mati sekali terhadap dosa dan hidup selama-lamanya untuk Allah. Akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Makanya 2 ayat yang tadi kita baca di awal itu dikatakan 2 Korintus 5 ayat 15, supaya orang yang menyadari bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dia, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia. Saudara, saya pikir ya sangat logis ya, kalau saya mengabdikan diri kepada seseorang yang cinta kepada saya,
Saya mengabdikan diri kepada orang yang sudah mengorbankan nyawanya bagai saya. Logis bukan? Ya, saya mengabdi kepada dia, itu sangat masuk akal, saudara. Tetapi saudara, kalau saya mengabdi kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang mementingkan diri sendiri, kepada orang-orang yang mau menyiksa kita, aneh juga, saudara. Ya. Tetapi seringkali kita bukan mengikuti kehendaknya Tuhan, tapi mengikuti kehendak orang banyak, saudara. Sehingga hidup Kristen kita menjadi tidak berhasil dan tidak ada pertumbuhan. Ya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi berarti kalau memandang itu bahasa asingnya persepsi. Ya. Jadi memandang itu bukan ngelihat gini, saudara, tapi persepsi kita, pemikiran kita, ya, pemikiran kita, ya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi apa, saudara? Mati bagi dosa dan kemudian hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup adalah Kristus, mati adalah kesialan. Betul nggak, saudara? Sial kan suwe ya, kalau mati itu katanya suwe ya. Tapi firman Tuhan ngomong lain ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan lagi menuruti keinginannya. Itu, saudara, kalau kita ingat perjamuan kudus, ingat kematiannya, ingat kepada Tuhan Yesus, kemudian ada hal-hal yang luar biasa di dalam kematiannya itu sudah dibuat buat kita. Dia sudah mengampuni kita, dia sudah memperdamaikan kita, ya. Dan kemudian karena kematiannya itu kita menyadari bahwa kita udah mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Teruskan lagi, saudara. Memahami makna kematian Kristus untuk menjadi seperti Kristus, Kolose 1 ayat 21-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Saudara-saudara, siapa di sini yang dulu benci orang Kristen? Mun aya anu cerita-cerita Yesus teh ciga keheul pisan gitu. Ada enggak, saudara? Yang dulu sebelum kenal Yesus, ada enggak? Atau suka nyindir-nyindir, oh orang Kristen ke gereja mau Alkitab, rajin orang suci, ada enggak yang kayak gitu ke orang lain gitu, saudara ya? Ternyata teh saudara kemudian melakukan hal yang sama, yaitu saudara ke gereja ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu dulu kita, saudara, dulu kita semua sama ya. Tidak ada kebanggaan kita. Dulu itu kalau kita mereview perbuatan-perbuatan kita yang lama, ngerakeun, saudara. Ya. Memalukan kata firman Tuhan. Sekarang, nah ini saudara, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh apa? Kematiannya. Sudah perhatikan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa, saudara? Untuk menempatkan kamu. Nah, jadi itu memperdamaikan itu baru langkah satu, saudara, ya, buat hidup kita. Langkah berikutnya untuk menempatkan kamu. Ini saudara, kalau untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Ini pokok kalimatnya siapa nih? Kan ini untuk menempatkan kamu. Kamu itu berarti apa? Objeknya ya, objeknya, betul nggak? Untuk menempatkan kamu itu objeknya, kamu itu kita itu objeknya. Jadi subjeknya siapa? Pokok kalimatnya siapa? Ya Yesus itu yang sudah mati bagi kita. Sekali lagi, untuk menempatkan kamu. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu bukan hanya untuk dosa-dosa kita saja, saudara. Setelah itu untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Jadi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan puas jadi hidup Kristen hanya tahu Yesus Kristus juru selamat saja. Kita sedang mengarah kepada arah yang sama yang Tuhan mau, yaitu supaya hidup kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Kalau saudara pilih barang, misalkan beli makanan kaleng, saudara pilih kalengnya yang bagaimana? Yang penyok-penyok atau yang bagus?
Yang penyok-penyok atau yang bagus? Yang bagus. Saudara pilih apel yang ada item-itemnya atau yang mulus? Yang mulus. Nah, Tuhan itu tahu kita itu kotor banget. Kata kita biasanya, hidup saleh kita itu seperti kain kotor. Sesaleh-salehnya kita, sebaik-baiknya kita sama seperti kain kotor. Tapi ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, memperdamaikan hidup kita jadi caang. Ceng, kamu adalah terang dunia, kata firman Tuhan. Kamu berharga di mataku. Ya, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Siapa yang bisa membuat ini? Kristus. Di ayat lain dikatakan seperti ini. Tubuh jasmani kita itu makin hari makin apa, saudara? Itu ayatnya ada makin merosot. Sebagian orang ada yang exception, ada kekecualian, ya. Ada yang sampai tua tetap masih sehat. Sebagian secara umum seperti itu makin menurun. Kurang mendengar, mata kurang melihat, tenaga kurang gede, pikiran cepat lupa, ya. Saudara-saudara, saya hanya ingin memberikan satu kekuatan pada saudara seperti ini. Sok baca firman Tuhan, hafalin ayat-ayat Alkitab. Ini otak jadi fresh, saudara. Ya, tong inget-inget wae kesalahan batur. Ya, saudara-saudara, mari kita masukkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Teruskan lagi. Jadi kita arahnya kemana? Bukan hanya kematian itu, bukan hanya diperdamaikan, diampuni dosa, tapi tak bercela, kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia itu bisa dikelabui, saudara. Ya. Tapi kalau misalkan di hadapan Allah, tidak pernah Allah bisa dikelabui. Ya. Dengan persembahan besar, dengan rajin ke gereja, dengan baca Alkitab, tidak pernah Allah bisa dikelabui. Ya. Allah tahu persis siapa kita. Tapi Allah yang mengasihi itu sudah mati di atas kayu salib. Dia tidak menuntut untuk hidup kita benar, untuk keselamatan kita, tetapi dia sendiri mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan setelah itu kemudian Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, tubuh jasmani kita makin merosot, tetapi tubuh rohani kita diperbaharui sehari ke sehari. Makanya saudara berdoa setiap hari, saudara baca Alkitab setiap hari, supaya kesempatan itu saudara dapat diperbaharui dari sehari ke sehari. Bukan seminggu ke seminggu, saudara, sehari ke sehari diperbaharui. Firman Tuhan mengatakan, saudara, saya ingin tanya kepada saudara, pagi tadi ketika saudara bangun, apa yang baru? Kalau suami istri, istrinya baru enggak? Enggak ya? Suami, istri-istri, suaminya baru atau anaknya baru? Enggak, itu juga ya. Tempat tidurnya juga itu juga. Tapi setiap hari ada yang baru, apa saudara? Kasih setia Tuhan setiap hari baru, itu kan betul enggak? Setiap hari baru. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita. Karena itu kata, bacalah firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, saudara, dengan menyadari kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Ya. Saudara melewatkan pembacaan Alkitab, saudara melewatkan doa setiap hari, saudara rugi besar. Rugi besar, saudara tidak menikmati pembaharuan dari Tuhan. Teruskan lagi. Supaya kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri. Kembali lagi saya bacakan ayat ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi supaya hidup kita ini, saya hidup ini bukan untuk gereja Bethesda, saya hidup bukan untuk keluarga saya hidup untuk orang pribadi yang sudah mati untuk saya, yaitu Kristus. Keluarga saya, teman pelayanan, teman jemaat bisa mengecewakan, saya sendiri juga bisa mengecewakan saudara. Tetapi ada satu keputusan yang harus buat di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi saudara, Yesus Kristus tetap adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Entah hartanya tambah sedikit, entah hartanya tambah banyak, entah tak berharta, entah banyak harta, tetap satu, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kata firman Tuhan gini saudara, orang yang takut akan Tuhan,
Walaupun sudah lanjut usia, walaupun sudah tua, kata firman Tuhan apa katanya? Masih tetap berbuah. Seandainya kata dunia pekerjaan 55 tahun sudah diusir, kita tidak bisa lagi kerja di sana. 60 tahun, saudara mau ngelamar 60 tahun untuk konteks Indonesia susah sekali. Siapa yang mau cari anak 20 tahun juga ngariung loba, saudara? Ngapain cari orang 60 tahun? Sepertinya dunia ini nyepelein, geus kolot. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sekalipun kita usianya sudah lanjut, masih tetap dapat berbuah. Bu, Pak, berapa usianya? Sudah lansia? Sudah usia emas katanya? Udah lewat usia emasnya? Saudara-saudara, masih tetap berbuah. Jalan dulu cepat, sekarang lalaunan, masih tetap bisa berbuah. Dulu kalau ngomong norolang, ayeuna loba poho. Naon ya kamari teh, masih tetap bisa berbuah. Hidup bagi dia. Tapi kalau masih muda, ndak hidup bagi dia hidup hanya bagi dirinya sendiri. Dan saya ingin mengatakan hidup bagi diri sendiri itu capek, capkau, jicap it, jicap jih, bekilila beki capek, saudara. Tapi orang yang hidup bagi Allah, makin hari dia makin menyadari betapa Allah itu agung dan mulia. Betapa kurangnya kita, betapa luar biasanya Tuhan. Terakhir, saudara. Perjamuan kudus mengingatkan posisi kita dalam persekutuan orang-orang percaya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jadi saudara, kalau saudara minum cawan itu persekutuan dengan apa, saudara? Darah Kristus. Serius nggak ini? Serius tentu. Ya. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi ketika kita makan itu kita dipersekutukan dengan Kristus. Makanya kita hidup menjadi seperti Kristus itu bukan omong kosong, saudara. Ya. Dipersekutuan dengan darah, dengan tubuh Tuhan Yesus. Dan terakhir, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini sehingga kami lebih memahami firman Tuhan, khususnya berkaitan dengan perjamuan kudus yang kami lakukan dari bulan ke bulan. Biarlah hari ini kami kembali disegarkan sehingga ketika kami melakukan ini dengan penuh kasih kepada Tuhan, dengan penuh kerinduan, bukan momen-momen yang bisa begitu kami abaikan, tetapi kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dengan mengingat Tuhan, dengan memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang kembali. Saat ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah berikan kekuatan kepada kami melalui firman Tuhan, dan sekarang kami akan secara langsung melakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan naikkan satu pujian, salibnya. Satu kali lagi, rekan-rekan yang akan melayani, mari saya undang untuk hadir ke depan.
firman Tuhan yang biarlah kami lakukan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Saat saya ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dia Tuhan yang akan menyucikan hati dan kami, dan juga menyucikan anggur dan roti ini. Biarlah saat ini kami diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mau mati kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dia kami semua dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami siap masuk di jamaah kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Suci, suci. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita sudah dengar firman Tuhan. Roti di tangan kita ini sangat berharga sekali. Karena di dalamnya ada Yesus Kristus. Karena di saatnya kita memberitakan kematiannya. Punya arti besar kematian Yesus bagi hidup kita. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita memakan dengan iman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita meminumnya dengan iman. Beberapa saat setiap pribadi mengucap syukur karena keselamatan adalah pribadi, bukan kelompok. Haleluya. Kami bersyukur pada saat ini kami bersama-sama boleh mengingat kembali kasih Putramu yang tunggal yang telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Dan itu membuat kami punya masa depan. Kami punya pengharapan sampai hidup yang kekal. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tak ada satupun yang bisa kami kerjakan melampaui apa yang sudah Engkau kerjakan ini.
Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami, supaya kami boleh menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sepanjang hidup kami boleh lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau tetap menyertai kami. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit, kami tetap berdoa kepadamu Tuhan. Kami mohon pertolonganmu, kami tahu kuasamu tetap bekerja sampai saat ini. Penyertaanmu sempurna. Sebab itu kami meminta kepadamu Engkau jamah. Kau kuatkan, Kau pulihkan kesehatannya. Saudara-saudara kami yang bahkan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena gangguan kesehatan, Tuhan tolong supaya mereka juga boleh dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan, apabila ada di antara kami yang sedang dirundung masalah, kekhawatiran, ketakutan, atau hal-hal yang lainnya, kami berdoa kepadamu. Mohon pertolonganmu ya Tuhan. Kami tahu kami hidup bukan hanya sekedar untuk supaya Engkau menyelesaikan masalah kami, tetapi Engkau sedang membimbing kami kepada tempat kemuliaan-Mu. Engkau sedang mengarahkan kami supaya kami hidup menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu biarlah persoalan-persoalan ini kami berani menanggungnya dengan pertolongan Engkau, dengan pertolongan-Mu. Seandai kata masa-masa ini masih kami harus melewatinya, Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan dengan keyakinan bahwa semuanya ada maksud baik dalam hidup kami. Jikalau itu bukan karena dosa-dosa kami, kiranya Tuhan akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah hari ini. Kami juga ingat kepada Bapak Yohanes yang dengan usia yang sudah lanjut ini, tetap kami mendoakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa sesuai dengan harapannya Tuhan. Kalau beliau mengatakan suatu kali kalau kembali dia ingin mendengar satu kata yang indah, yaitu sabaslah hai engkau hamba yang setia. Biarlah Tuhan Bapak Yohanes boleh mengalami ini menjadi penghiburan kekuatan, sementara Tuhan memberikan kesempatan bersama-sama dengan kami. Berdoa juga untuk setiap majelis, untuk setiap aktivis, untuk setiap pengurus komisi Tuhan, supaya mereka juga setia sampai akhir hidupnya. Biarlah gereja Bethesda ini Tuhan cinta kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan, boleh bersatu hati, jemaat dengan jemaat, dengan pengurus, dengan semuanya, para pemain musik, para pemimpin pujian. Kami punya hati yang sama, yaitu cinta kepada Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan sama-sama dengan tujuan yang sama ya Tuhan, dengan berbagai bidang yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa kita, perlindungannya, anugerahnya yang begitu luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.